yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Nah, kan sudah tadi Sabtu, berarti kita ibadahnya sudah dimulai. Pasti masih semangat dong. Ayo semangat, 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 semangat. Kalau emang masih ngantuk, kalau mukanya gini-gini, di kayak cuci muka, terus dicet gitu, biar supaya mukanya nggak kaku. Terus kalau nggak olahraga mulut, kayak kemarin abang ngajarin tuh, AIUEO. Oke? Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan ialah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di ibadahmu ini, di ibadah online, di minggu ketiga. Ya Bapa, sebentar kami ingin beribadah. Pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga apa yang kami dengarkan firman-Mu agar kami dapat mengerti dan pahami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Check it out. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kalau pagi-pagi berarti harus semangat nih. Nah, kita sebelum stretching, kita nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Oke. Let's go lah. Dari terbit matahari
gimana tadi ibadahnya? Seru kan nyanyi-nyanyinya? Nah, kalau gitu sekarang kita udah masuk ke firman Tuhan. Sekarang firman Tuhannya kakak yang pimpin. Kalau gitu sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Sudah? Oke, kita mulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami dalam 1 minggu ini. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti apa yang kakak guru sekolah minggu kami sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, kalau gitu kita udah nyanyi-nyanyi puji-pujian. Sekarang kita firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya, disiapkan Alkitabnya. Oke, nggak ada lagi yang jalan-jalan lari-lari kemana-mana. Udah, kita siapkan Alkitabnya. Siapa yang udah tahu kakak mau cerita apa hari ini? Ceritanya cukup panjang banget, tapi kakak bisa ringkas kok, supaya kalian juga ngerti. Ada yang tahu? Apa ya? Kakak juga lupa ya. Ih, kok kakak lupa sih? Nah, oke, udah disiapkan Alkitabnya semuanya. Nah, kita buka dari Daniel. Ayo, Daniel di mana? Perjanjian Baru atau perjanjian lama? Kelas Lukas pasti harus tahu lah perjanjian baru atau perjanjian lama, Daniel. Iya bener, perjanjian lama. Buka Daniel. Daniel berapa kak? Daniel 6. Pasti kalau udah Daniel kalian tahu mau bahas apa. Iya betul, Daniel di Gua singa. Daniel 6. Udah. Itu ayat 1 sampai 29. Wow, cukup panjang nih. Kak, kita baca? Enggak kok. Kakak akan ngejelasinnya secara ringkas supaya adik-adik bisa mengerti. Untuk kelas Lukas, kalian bisa baca nanti setelah kakak menyampaikan firman Tuhan. Nah, oke, kita sekarang mau cerita tentang Daniel di gua singa. Kakak mau cerita. Jadi, Darius adalah raja baru di Babel. Dia sangat pintar. Dia memilih 120 orang terbaik di kerajaannya untuk membantu pemerintahannya. Dan memilih 3 diantaranya sebagai penanggung jawab. Dan Daniel salah satu dari ketiga orang tersebut. Lalu, Raja Darius ini sangat menghormati Daniel. Dia berpikir untuk menjadikan Daniel penguasa dari seluruh kerajaannya. Pemimpin yang lain itu sangat iri hati kepada Daniel. Mereka akhirnya merencanakan untuk mencari kesalahan Daniel sehingga mereka dapat membuat Daniel bermasalah dengan raja. Tetapi tidak peduli bagaimanapun mereka mencoba, para pemimpin itu tidak dapat menemukan keburukan Daniel. Karena Daniel selalu melakukan hal yang benar di hadapan raja. Juga dia sangat berhati-hati dan pandai, dan selalu melakukan semua yang terbaik yang dia bisa. Lalu pemimpin dan cemburu itu tahu bahwa hanya ada satu cara yang dapat dilakukan untuk menjebak Daniel. Mereka tahu bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menghentikannya untuk menyembah Allah Israel. Musuh-musuh Daniel menjalankan rencana mereka.
mereka membuat hukuman baru yang dapat ditandatangani oleh raja. Hukuman itu menyebutkan semua orang hanya boleh berdoa pada Raja Darius. Barang siapa yang melanggarnya akan dimasukkan ke dalam gua singa. Lalu Raja Darius itu menyetujui hukuman tersebut. Hukuman baru itu diberlakukan tidak terkecuali untuk Daniel. Dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dia berlutut di depan jendela yang terbuka 3 kali dalam sehari dan berdoa kepada Bapa di surga. Karena Daniel ini orang yang sangat baik, taat, dia tidak lupa akan berdoa. Lalu para pemimpin yang cemburu itu bergegas memberitahu raja. Raja Darius tidak memiliki pilihan untuk menangkap Daniel. Hukuman itu sudah berlaku. Daniel akan mati. Raja berpikir keras. Dia berpikir tetapi tidak dapat menemukan jalannya untuk mengubah hukuman itu. Lalu, akhirnya Daniel dijatuhkan hukuman mati dengan cara dimasukkan ke dalam gua singa. Sebelum Daniel dilempar ke dalam gua singa, dilemparkan kepada singa-singa yang lapar, Raja Darius berkata kepadanya, "Allahmu yang telah kau sembah, dia akan menyelamatkanmu." Raja tidak bisa tidur malam itu. Dia pagi-pagi buta. Keesokan harinya langsung bergegas ke gua singa. Raja Darius berteriak dari atas, "Daniel, pelayan Allah yang hidup, apakah Allahmu yang kau layani setiap hari itu menyelamatkanmu dari singa-singa itu?" Mungkin dia tidak akan mengharapkan jawaban. Tetapi Daniel menjawab. Daniel berkata, "Ya Raja, Allahku telah mengirimkan malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa sehingga mereka tidak dapat menyakitiku. Dan juga, ya Rajaku, aku tidak pernah mengkhianatimu." Terus mendengar kata-kata Daniel, Raja Darius itu sangat senang sekali dan langsung membawa Daniel keluar dari gua singa itu. Raja tahu bahwa Allah akan menyelamatkan Daniel dan musuh Daniel adalah musuh Allah juga. Raja memberikan perintah akhirnya, dan semua orang yang telah mencuranginya untuk menandatangani hukuman yang tidak baik itu dilemparkan ke dalam gua singa. Singa memakan mereka semua. Lalu Raja Darius ingin seluruh dunia tahu bahwa Bapa di surga melindungi pelayannya yang setia seperti Daniel. Raja menulis surat yang memerintahkan semua orang menyembah Allah yang hidup. Dan Raja mengembalikan kehormatan dan kepemimpinan Daniel. Udah selesai. Jadi ceritanya seperti itu. Siapa yang mau seperti jadi Daniel, yang kuat, yang selalu taat, yang selalu mengandalkan Tuhan. Dia gak pernah lupa dengan berdoa. Dia selalu berdoa sama Tuhan di saat dia susah. Bahkan di gua-gua singa itu pun Tuhan bisa membantu Daniel untuk naik ke atas supaya tidak terjadi kematian di dalam itu. Gimana? Adik-adik udah berdoa 3 kali sehari belum? Terus kalian udah berani gak seperti Daniel? Dia berani melakukan hal yang benar. Dia merasa kalau berdoa itu benar. Makanya dia tetap berdoa walaupun sudah ada keputusan untuk tidak boleh berdoa kepada Allah tidak boleh berdoa kepada Allah. Tetapi dia selalu melakukannya karena dia yakin karena cuman Allah yang jadi penolong dia. Oke, ceritanya sampai situ dulu. Semoga adik-adik bisa menjadi seperti Daniel. Daniel yang berani, taat sama Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan.
pasti kita selalu selamat. Jadi kalau kita ada khawatir apapun masalahnya, kita nggak perlu khawatir. Kita cuman cukup berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan kasih jalan. Apapun itu kesusahannya, mau kalian lagi bingung nih gimana ulangannya, gimana PR-nya, apapun itu, kalian cukup berdoa aja sama Tuhan, pasti Tuhan bantu. Nah, dan kita juga tahu Allah itu pasti tahu siapa yang melakukan hal yang buruk. Kan Tuhan Allah lihat dari atas kalau anak-anaknya siapa aja yang melakukan kejahatan seperti pemimpin yang tadi. Karena hukuman dosa ialah maut. Jadi Tuhan bisa lihat dari atas sana siapa aja yang melakukan kejahatan. Nah, makanya Tuhan itu sangat baik. Dia mau mengutus putranya Yesus untuk disalibkan. Supaya apa sih? Supaya menebus dosa-dosa kita. Oke, kalau gitu firmannya sampai di sini dulu ya. Kita langsung berdoa, lipat tangannya, tunduk kepalanya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuhan, firman-Mu hari ini telah mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan, berkati kami juga Tuhan, supaya kami bisa menjadi seperti Daniel. Berkati firman ini Tuhan, semoga firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay, firmannya udah selesai. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye. Nah, kita bertemu lagi. Gimana firman yang tadi Kak Mega sampaikan ke adik-adik? Menarik gak? Atau ada yang merasa seperti apa yang Kak Mega sampaikan? Atau pernah kayak kayaknya aku pernah kayak gini. Tapi jangan kayak gini lagi lah, gini. Pernah gak kayak gitu Bang? Nah, kalau udah pernah kayak gitu, nanti diaplikasiin atau dipraktekin di kehidupan adik-adik yang akan datang. Atau mungkin setelah ibadah, nanti adik praktekin deh ke adiknya atau ke abangnya atau kakaknya atau ke keluarganya sekitar. Ke keluarganya dulu ya, jangan keluar. Kalau udah mantap, kayak udah oke, dipraktikin di keluarga, baru udah di luar, di lingkungan, di teman-teman sekolah atau teman-teman main, seperti itu. Oke. Adik-adik, sebelum kita berikan persembahan, kita menyanyikan lagu Si Semut Yang Kecil. Waktu musim panas, ku
dari kami di ibadahmu saat ini ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih juga kepada kakak kami, kakak Mega, yang telah Kau berikan firman-Mu melalui dia, agar apa yang kami dengar bersama adik-adik kami agar menjadi berkat dan agar bisa kami lakukan di kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai bertemu di minggu depan. See you next time. Jangan lupa stay tune di stay tune. Ada yang paham nggak stay tune? Maksudnya tetap di YouTube Sekolah Minggu di minggu depan. Jangan lupa like dan komen. Komennya untuk absen, tetap absen dilihat nanti dengan abang dan kakak kamu Sekolah Minggunya. Oke, jangan lupa di absen ya. Dan jangan lupa juga untuk isi ya teman-temannya yang satu jemaat sama kita, satu sekolah minggu sama kita, yang belum pernah kelihatan, namanya kayak, aduh, aku males, yang kayak belum males-malesan sebelum corona tuh. Nah, kalian kasih tuh ke teman-temannya, soalnya ada tetangga abang, anak sekolah minggu juga yang minta link YouTube juga. Bang Edo nonton, ada nggak sih ibadah online sekolah minggu? Oh ada, Inang. Oh kalau ada, aku bagi dong. YouTube-nya apa namanya? Nah abang kasih kayak gitu tuh contohnya. Oke, jangan lupa ya dikasih ke teman-temannya yang tadinya udah lama nggak bertemu di sekolah minggu. Oke, see you. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.